satu pihak. Dan saya, Kristianto Yenoni, saya ingin menantang Mubahala dengan si Gus Nur ini, atau Sugi Nur ini. Ya, saya ingin menantang dia untuk Mubahala. Kalau benar Jokowi itu salah di mata Yang Maha Kuasa, saya mati tahun ini. Wow, ada pria yang kemudian cukup berani menantang Gus Nur untuk bermubahala. Bahkan untuk kemudian mengajak janjian untuk ketemu, untuk bermubahala. Ini terkait dengan rezim Jokowi hari ini. Jika kemudian rezim Pak Jokowi adalah rezim yang mendesain sebuah pemerintahan yang baik, maka Gus Nur lah yang kemudian harus menanggung. Tetapi sebaliknya, jika memang Gus Nur yang benar, maka pria ini siap juga menanggung konsekuensinya. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak di Gagasan Progresif 79. Mudah-mudahan 7 turunanku kau laknat ya Allah, mudah-mudahan 7 turunanku kau hancurkan ya Allah, dan mudah-mudahan kau hancurkan, kau cabut berkah hidupku ya Allah, dan mudah-mudahan kau matikan aku dalam kondisi kufur ya Allah. Kalau aku yang salah, rakyat yang salah, aku yang dilaknat 21 turunanku. Tapi kalau engkau yang salah dan engkau tidak taubat, engkau tidak minta maaf kepada Allah, kepada rakyat, tunggu istrimu, anakmu, cucumu, tunggu, engkau akan dilaknat sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video yang cukup menggemparkan, di mana salah seorang pria ini kemudian tampil dan dengan tegas dan jelas menantang Sugi Nur untuk kemudian bermubahala. Sebagaimana kita tahu bahwa Sugi Nur ini adalah orang yang selalu bermubahala, walaupun itu sifatnya sepihak. Ketika ada persoalan-persoalan, salah sedikit dia ambil Al-Quran, dia letakkan di atas kepalanya, lalu kemudian mengucapkan sumpah untuk menyerang yang lain. Dan hal ini yang kemudian membuat nama Gus Nur betul-betul kemudian dikenal, bukan hanya karena kritisnya, tetapi perilaku beragamanya yang ini memang unik, lain daripada yang lain. Tetapi dibalik itu semua, bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur tidak sedikit muatan-muatannya itu adalah sumpah yang itu betul-betul menyerang orang, menyerang rezim dan pemerintahan hari ini. Dan pemuda ini, pria ini betul-betul kemudian dengan tegas dan jelas menantang Gus Nur untuk kemudian bermubahala. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan pria ini. Mari kita simak. Gus Nur ini hobi sekali bermubahala, tapi menurut saya selalu mubahala yang bertepuk sebelah tangan, mubahala satu pihak. Dan saya, Kristianto Yenoni, saya ingin menantang Mubahala dengan si Gus Nur ini, atau Sugi Nur ini. Saya ingin menantang dia untuk Mubahala. Kalau benar Jokowi itu salah di mata Yang Maha Kuasa, saya mati tahun ini. Tetapi kalau Jokowi adalah pemimpin terbaik bangsa Indonesia, Anda mati tahun ini. Berani nggak kita bertemu dan kita berdua bermubahala? Kalau benar seperti persepsi Anda, seperti narasi-narasi provokatif yang selama ini Anda bangun untuk menghasut masyarakat, bahwa Jokowi itu salah, Jokowi itu segala macam, segala kejelekan, keburukan yang Anda utarakan tentang Jokowi, kalau benar seperti itu adanya seorang pribadi Joko Widodo, maka biarlah saya mati pada tahun ini, mati mengenaskan seperti kata-kata Anda, mati dalam keadaan yang tidak terhormat, tidak mulia. Tapi jika Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa Indonesia, seperti yang dilihat, diakui, dan dikagumi oleh mayoritas rakyat Indonesia, Andalah yang mati tahun ini, mati mengenaskan, mati tidak terhormat, mati dalam keadaan yang tidak mulia. Kalau Anda berani, jawab tantangan saya. Saya tunggu, kita bertemu, dan kita membuat mubahala dua pihak, face to face. Jadi Anda jangan merasa bangga dengan mubahala Anda selama ini yang selalu sepihak, mubahala bertepuk sebelah tangan. Kalau Anda berani jawab tantangan saya, ayo kita bertemu dan kita berdua bermubahala. Kalau Jokowi salah, biarlah saya mati. Tapi kalau Jokowi benar, Anda yang mati. Gimana? Saya Kristianto Yenoni. Salam NKRI.
cukup tegas ya dan jelas daripada pria ini betul-betul ya hendak memberikan sebuah edukasi kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur selama ini itu adalah upaya untuk kemudian mendiskreditkan pemerintahan, hendak menjatuhkan wibawa Pak Jokowi di mata publik Indonesia dengan sedikit-sedikit mengajak untuk kemudian bermubahalah seolah-olah bahwa rezim hari ini memang sudah sedemikian parah dalam pengelolaan pemerintahan. Dan apa yang disampaikan oleh pria ini adalah sebuah bentuk ketegasan bahwa pada prinsipnya orang seperti Sugi Nur ini adalah orang yang selalu melampiaskan kekesalannya ya, kebenciannya kepada rejim dengan membawa sebuah persepsi yang itu hanya ya persepsi sepihak yang merasa diri paling benar. Dan apa yang dilakukan oleh pria ini menantang Gus Nur untuk kemudian bermubahalah pada prinsipnya adalah sebuah ketegasan ya bahwa rezim hari ini adalah rezim yang sudah bekerja sesuai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan ya sebagaimana amanah konstitusi. Dan mereka-mereka yang ada di luar sana yang selalu membangun opini pada prinsipnya hanyalah hendak melemahkan ya wibawa pemerintahan di mata rakyat ya. Hendak menarik agar publik tidak simpati kepada pemerintah yakni Pak Jokowi. Kita salut kepada pria ini ya yang menunjukkan sikap ketegasannya bagaimana dia dengan penuh hati meyakini bahwa Pak Jokowi ya Insinyur Haji Joko Widodo adalah pemimpin yang telah banyak berkarya dan berbuat baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemimpin yang tidak pernah lelah memikirkan bagaimana rakyat Indonesia ini bisa sejahtera dan tidak mau terpengaruh dengan sejumlah nyinyiran ya dan kritikan dari orang-orang yang itu hanya hendak menghambat laju perencanaan pembangunan yang telah didesain oleh Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, saksikan saudaraku ya, KPU-nya, Bawaslu-nya, rezimnya, presidennya, menterinya, polisinya, camatnya, pegawai TPS-nya, siapapun yang terlibat andil dalam kecurangan yang menyebabkan kehancuran ini dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Kecuali mereka mau bertaubat kepada Allah dan minta maaf secara hakul adami, secara terang-terangan di hadapan rakyat.